Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Hardia Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Berikut ini adalah aksi nyata saya tentang diseminasi disiplin budaya positif modul 1.4 di lingkungan rekan-rekan guru dan karyawan di SD IT Alismat Surakarta. Selamat menyaksikan. Kok gelap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salam serta salawat terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kegiatan diseminasi disiplin positif, dan hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu dan juga semoga nanti akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Sebelum kegiatan kita mulai, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti adalah pembacaan doa, kemudian yang ketiga isian dari materi, kemudian yang keempat sharing, dan yang kelima penutup. Demikian, mohon nanti ada yang mengatur waktunya. Sudah, ya, alhamdulillah. Waktu kita nanti ada 60 menit ke depan, semoga akan banyak hal yang kita dapatkan. Untuk mengawali acara kegiatan di hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Acara yang berikutnya mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya, Bapak Ibu mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Gak apa-apa, berarti Usduna sama Us. Ya, boleh. Nah, kemudian ini ada senyum selama 30 detik ya. Mungkin tadi kesini udah senyum ya, tapi mungkin senyum yang berbeda. Nah, ini ada yang mungkin senyum menahan senyum karena belum sarapan atau yang lainnya. Nah, bisa dimulai ya, biar nanti melihat pasangannya dulu. Nah, ya, bertiga boleh. Ya, oke. Ya, kemudian diatur ya, mungkin 30 detik. Ya, oke. Siap. 1, 2, 3. Iya. Masih berjalan? Iya, oke. Masih bertahan. Oh iya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan.
Ya pasti akan ada sesuatu ya, dipandangi gitu. Ya, pasti akan ada. Nah ini adalah usulnya untuk kita mengembalikan urat-urat senyum kita, ya, biar hidup ini harus penuh dengan senyuman, biar tidak bersedih terus. Nah ini Bapak Ibu sudah bahagia kembali ya. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa menjadi amanah bersama selaku kita dalam mendidik anak-anak generasi bangsa bahwa hari ini mungkin setelah era kemarin sempat pandemi sekian puluh tahun itu pembelajaran ini mengalami berbagai perubahan. Nah ini sehingga sampai pada detik ini ada satu konsep untuk adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Di sana ada pembelajaran paradigma baru yang harus digulirkan dan harus menjadi tugas bersama kita sebagai seorang pendidik. Ya, jadi seorang pendidik itu saat ini betul-betul harus memulai dirinya dengan menjadi teladan buat murid-muridnya agar apa nanti murid-muridnya itu juga akan memberikan ada imbas yang didapatkan dari guru, kemudian murid-murid bisa melaksanakan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, tentang apa itu pembelajaran paradigma baru? Nah, ini tentunya bisa disampaikan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terakhir ada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah lihat logo itu ya, profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada nggak yang hafal lagunya? Ya, kayaknya ini ada ustazah yang dari kelas-kelas. Kita bernyanyi bersama dulu tentang profil pelajar Pancasila. Okay? Tapi iringannya nggak usah pakai iringan ya, kita tepuk tangan aja, iringannya tepuk tangan, nanti bareng-bareng menyanyi ya. Pelajar Pancasila, gitu. Nanti satu-satu kan ada, kelihatan tidak? Beriman dan bertakwa, oke, siap ya? Ya nanti yang kenceng tepuk tangannya nggak apa-apa, kalau belum apa. Ya. Yuk, kita tepuk tangan sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tepuk tangan. Iya. Jadi itu yang kita gaungkan ya, tentang profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Pancasila 5, tapi elemennya ada 6. Nah ini uniknya. Nah tentu menjadi sesuatu yang harus kita pelajari. Banyak sekali elemen-elemen yang di dalamnya itu harus diimplementasikan. Apalagi profil pelajar Pancasila sebagaimana kita sudah memiliki dasar negara ya sebagai warga negara dasar negara Pancasila gitu ya. Nah ini adalah perkembangannya bagaimana anak-anak itu nanti harus memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti tujuannya ke sana. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait nanti dengan ada yang tanda petik, tentunya ini agak pembahasan khusus ya, ada berdiferensiasi. Itu adalah pola-pola teknik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid-murid kita yang berbeda-beda, baik dari sisi budaya, latar belakang, kemudian juga kondisi psikologi keluarga. Nah ini terkait dengan hal tersebut. Tidak hanya berdasarkan kemampuan juga. Kemampuan anak-anak kita kan masing-masing berbeda-beda. Begitu juga di rumah gitu ya. Nah ini juga bagian dari apa yang menjadi dasar dalam pembelajaran paradigma baru yang memang menjadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, siap. Berikutnya. Nah, tentunya kita harus kembali ke diri kita. Kita itu kalau bahasa agamanya itu kan, kalau ibu itu kan ummu madrasatun gitu ya. Tapi kalau misalnya guru, yang digugu dan yang
tiru kalau konsep Jawa gitu. Nah, dalam kita itu mendapatkan amanah atau tugas menjadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Untuk memulai tadi, mungkin untuk bisa menggolkan karakter profil pelajar Pancasila, tentu kita harus memulai dari diri kita dulu sebagai seorang guru, gitu ya. Jadi seorang guru harus memiliki tadi kemampuannya dulu. Bagaimana untuk bisa mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah. Kira-kira setuju betul? Setuju, siap. Berikutnya, nah, terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu semua ingin bertanya ini. Ya, tadi kan belum ada pertanyaan, berarti saya yang bertanya. Boleh ya? Ya. Kalau yang apa yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan budaya positif? Ya, apa itu budaya positif? Kok tadi judulnya ya budaya positif, ya. Terus tadi kok konsepnya ya budaya positif. Terus guru harus punya nilai-nilai dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Bisa tunjuk tangan dulu. Oh iya, saya kok lupa. Sebelum dilanjutkan, ada yang terlupa. Ya, ternyata kita belum buat kesepakatan kelas. Nah, kelas kita dari awal sampai akhir. Waduh, ini nggak apa-apa ya. Nanti satu demi satu saya minta sebelum melanjutkan ke budaya positifnya, mungkin ada relawan. Nah, kira-kira sebelum kita lanjutkan, ada nggak kesepakatan kelas yang harus kita sepakati dulu? Monggo, apa Bapak Ibu? Contoh kesepakatan kelas itu misalnya datang tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu sepakat betul? Sepakat ya, oke. Tidak memainkan HP, misalnya, ya, gitu ya. Tidak HP tidak diaktifkan. Ya, berarti ya, di silent. Nah, HP di silent. Gitu. Kemudian apa lagi? Pas banget ini. Apalagi? Ya, mendengarkan ketika ada yang berbicara itu juga baik. Mungkin bisa dituliskan Ustazah ke depan ya satu atau dua yang tadi disepakati. Yang pertama datang tepat waktu. Ya, terima kasih tadi sudah. Usina mungkin bisa menuliskan ke depan gitu. Enggak Us. Ya, mohon maaf ini harus ada yang terlupa. Ya. Oke. Datang tepat waktu. Ya. Nah, ini juga bagian dari hal-hal yang nah ini. Mungkin ini juga bagian dari contoh ya. Tadi kan apa itu disiplin positif? Nah, ini salah satunya. Yang membuat kesepakatan kelas dengan menuliskan di sana. Adakah lagi? Mungkin bisa menyusul. Yang kedua, Napa Us? Ada yang Firsa lagi? Tadi? Monggo Ustaz. Nah. Monggo Ustaz. Lagi? Ya. Enggak. Kenapa? Dia HP di silent ya. Selama kegiatan. Iya, boleh. Ya, silakan. Oke. Ya, satu lagi mungkin biar ada 3 kesepakatan yang harus kita sepakati sampai pulang, sampai akhir. Enggak Ustazah Gania? Ya. Ya, boleh. Ya, kita belajar bersama di sini ya. Enggak. Yang ketiga apa tadi yang belum? Monggo. Iya. Ya, terima kasih. Sudah cukup sepertinya. Coba saya bacakan dulu dan apakah semua kita sepakati ya sampai nanti selesai. Yang pertama, datang tepat waktu. Sepakat? Ya. Ini belum ada yang selesai tepat waktu juga ya. Ya, kalau datang tepat waktu selesai tepat waktu gitu. Atau datang dan selesai tepat waktu. Jadi kalau datanya molor ya jangan selesainya ya tepat waktu aja. Jangan molor gitu ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan yang di depan, yang sedang berbicara. Sepakat? Oke. Kemudian yang ketiga, ada menghargai pendapat orang lain. Sepakat juga? Oke, siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyepakati untuk kesempatan kelas kita. Sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, ada
hal yang mungkin saya tanyakan, nah, ada nggak hubungannya dengan hal yang baru saja kita lakukan terkait dengan budaya positif tersebut? Ya, bisa nggak memberikan paparannya atau pendapatnya? Silahkan. Mungkin buat yang belum maju, boleh. Yang lain, oh enggak Us Rina? Iya, boleh. Oh enggak Ya. Ya, menurut saya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik ya tentunya yang harus kita lakukan dan itu menjadi sebuah apa ya bisa menjadi sebuah karakter lah intinya seperti itu. Jadi kita harus melakukan hal-hal baik itu untuk bukan hanya untuk sebuah kebiasaan tapi emang kalau kita tidak melaksanakan berarti itu ada yang kurang dalam diri kita. Oke, iya. Tepuk tangan buat Tusrina. Iya. Terima kasih. Betul ya, sangat betul sekali, tepat sekali. Adakah yang mau menambahkan? Jadi budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang akhirnya muncul sebagai karakter. Dan itu adalah positif. Ya, betul yang positif. Kalau yang negatif tentu bukan menjadi ranah kita untuk kita bahas gitu. Karena memang yang kita lihat adalah di sana adalah nilai-nilai kebaikan atau keyakinan tadi ya, yang disepakati sebagai sebuah keyakinan diri yang menjadi kesepakatan diri kita sendiri dalam rangka kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, ini ya. Oke, jadi sangat sangat mulia sekali gitu ya. Apa yang dimaksud dari budaya positif tersebut. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, ada 6 konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Dari keenam ini, apakah ada sesuatu yang baru? Baru ya? Masya Allah. Ada yang sudah pernah belajar sebelumnya? Masya Allah ya. Jadi ini sesuatu yang baru, nggih. Sehingga ini perlu kita pelajari secara mendalam dan juga perlu ini nanti hasilnya kita lihat, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berikutnya, nah dari disiplin positif ini, nah ini tadi ditanyakan, kemudian ada paparannya bahwa disiplin positif merupakan cara dari penerapan disiplin yang mengajarkan anak, karena kita berhadapan dengan anak didik, dengan peserta didik, mungkin kalau orang tua berarti berhadapan dengan anak-anak kita, nah maka penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu menjadikan dasar dari pelaksanaan budaya positif. Jadi tadi hampir sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustazah Rina. Selanjutnya juga disiplin positif itu apalagi untuk penjelasannya itu mengarah kepada disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu adalah bagian dari datang dari dalam dirinya. Disiplin positif ya, itu juga disiplin diri ya, yang dapat membuat murid itu menyadari dan memahami disiplin berdasarkan motivasi internal ya, motivasi internal bukan karena paksaan, ujian maupun hukuman. Nah, sementara ini sebelum saya lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu semuanya itu melaksanakan kewajiban atau mungkin datang ke sekolah, mungkin mengerjakan pekerjaan di sekolah, kemudian mengajar, itu sebenarnya motivasi terbesar itu apa ya? Nah, gitu. Bisa nggak disampaikan? Mungkin ada pendapat yang bisa disampaikan, monggo Us. Ayah, Yaina, tapi. Kalau saya pribadi untuk ketika berangkat kerja atau untuk melaksanakan pekerjaan yang harus saya kerjakan, motivasi utama ya saya bekerja dan saya harus melakukan yang terbaik yang saya bisa. Itu motivasi saya, itu ada perasaan secara pribadi. Saya ketika melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang seharusnya, itu saya memiliki kepuasan pribadi sendiri. Jadi awalnya memang untuk diri sendiri dulu, maksudnya untuk saya melakukan sesuatu yang terbaik dan menurut saya.
Setelah itu standarnya saya naikkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tempat kerja saya. Oh gitu ya. Ya, tepuk tangan buat Usiana. Oke. Oke, terima kasih Usiana. Jadi datang ke sekolah, mungkin bekerja dan lain sebagainya, tentu atas hadirnya motivasi dari dalam diri ya, semangat, tanggung jawab gitu ya. Oke, jadi ini kalau seperti itu berarti motivasi sudah benar-benar dari internal atau bagaimana? Jadi internal ya, terima kasih. Nah, di sana yang terakhir itu ada paksaan, ujian dan juga hukuman. Tapi ada nggak mungkin satu hal atau motivasi? Kalau seperti ini berarti motivasinya tumbuh dari mana, Bapak Ibu? Dari luar, ya, motivasi eksternal, ya. Tapi ada nggak anak-anak kita, peserta didik kita, atau mungkin murid-murid kita yang kadang melakukan sesuatu itu karena ini ya, karena faktor-faktor eksternal. Contohnya ada nggak? Ada ya? Oh banyak. Apa Us? Misalnya ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau anak-anak itu ya mungkin Mm-hmm. pengen dapat ujian, Oke ya. karena pengen dapat kelas, Oh iya ya, oke ya, siap. takut dihukum. Pasti ada ya. Oke, terima kasih Susi. Ya, terima kasih. Jadi tetap ada ya dari anak-anak itu. Ya, namun nanti mungkin bagian yang akan kita target kita bahwa bagaimana agar anak-anak itu tumbuh motivasinya dari dalam. Nah, sebagaimana mungkin kita melakukan sesuatu ya, mungkin kita beribadah kan bukan karena mungkin dapat anu toh, misalnya sholat subuh dikasih apa mobil Ferrari, wah pasti semuanya akan datang ke sana gitu ya untuk sholat subuh ya, karena motivasinya eksternal, oh dapat mobilnya sholat subuh berjamaah misalnya. Nah, hal seperti ini tentu terlihat sekali kalau memang motivasi eksternal tetap ada peran juga, ya. Tapi yang disebutkan di sini adalah di posisi yang dimaksud adalah lebih banyak dominasi dari motivasi-motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin terkait dengan tadi hubungan semuanya. Nah, kita sambungkan lagi bahwa ketika kita sudah menumbuhkan disiplin positif yang mungkin sudah dipaparkan di depan, maka sebenarnya kita ingin mewujudkan tadi ya dari peserta didik kita, nah, itu bisa memiliki karakter kembali ke profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan juga mandiri. Yang mungkin sampai saat ini masih berproses dan ini yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional yang sementara ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan beralih ke motivasi, motivasi perilaku manusia. Wah, bentar, charger saya di mana ya? Waduh, di bawah Pak, di tas biru nggih. Nah, ini juga tadi ada hubungannya dengan hal yang berlawanan dengan yang dimaksud oleh tujuan dari disiplin positif. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, apa yang diketahui tentang motivasi? Mungkin Ustazah Nuri? Motivasi itu apa? Dorongan yang membuat orang itu mau melakukan sesuatu. Dorongan dari dalam diri, internal maupun eksternal. Oke, motivasi itu dorongan dari dalam diri, baik itu internal maupun eksternal. Bagus, ya. Terima kasih. Betul, ya. Jadi motivasi perilaku manusia bisa saja muncul dari dalam maupun dari luar. Nah, ada 3 motivasi, ya. Secara teoritis itu ada 3 motivasi yang muncul dari perilaku manusia. Di antaranya untuk menghindari dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Kemudian nah ini berarti masih jalan. Nah, tapi
sudah tersambung antara motivasi, ada eksternal internal. Selanjutnya masih ada pembahasan juga ketika kita itu ingin menumbuhkan disiplin positif, diantaranya tadi mungkin sudah kita lakukan juga ya, agar sesuatu aktivitas atau mungkin dalam konteks pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, kemudian kita bisa mendapatkan anak-anak yang memang memiliki tadi ya kemampuan dalam disiplin positif yang sudah masuk ke dalam dirinya, menginternalisasi di dalam pribadinya. Dengan apa? Ketika melakukan pembelajaran, ketika akan mengadakan apa ya mungkin aksinya di sekolah, itu aktivitas di sekolah itu membuat keyakinan kelas dulu. Nah ini juga bagian dari apa yang sudah saya laksanakan. Jadi beberapa saat yang lalu dan juga harapannya semua dari kelas, apalagi mungkin tahun ajaran baru sudah mulai berjalan, itu semua kelas sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan kesepakatan kelasnya. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama-sama dan yang membuat anak-anak, murid dan juga bersama-sama dengan guru gitu. Jadi bukan kalau mungkin kita berbeda ya, kalau misalnya saya mungkin punya aturan kemudian saya cakai buat panjenengan semua. Nah, kan kadang-kadang ada yang nggak setuju toh. Pasti ya, misalnya itu aturan gitu loh, aturan-aturan atau mungkin tata tertib, aturan pegawaian gitu ya kan banyak ya. Jadi usulnya kan banyak ya, mungkin ada banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita taati sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan. Nah, seperti itu kan sudah ada. Nah, tentu ada beberapa hal kalau kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama-sama, ini yang menjadi target dari keyakinan kelas itu. Dan menjadi konsekuensi itu juga konsekuensinya bersama-sama gitu. Nah, jadi keyakinan kelas yang dibuat ini mungkin juga bisa disulut atau disebabkan ya untuk dalam rangka apa menghindari dari hukuman juga gitu. Misalnya membawa misalnya salah satu kesepakatan kelas yang di kelas sudah yang dibuat Usrina apa misalnya yang di kelas ya misalnya kalau tidak membawa buku apa gitu ada misalnya membawa buku pelajaran gitu ya minus berapa gitu ya, jadi ada konsekuensi ya, nah, ada hukuman lah bahasanya, konsekuensi yang harus diterima gitu. Tapi konsekuensi itu kan sebagai kesepakatan bersama. Nah ini yang menjadi inti dari keyakinan kelas. Ya untuk menghindari dari hukuman juga bisa, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi ya, mungkin ada bintang kelas gitu kan, sementara yang dilakukan oleh di sekolah kita seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga menghabisi dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah itu, ya, ataupun keyakinan kelasnya dengan adanya kesepakatan tadi antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, untuk membuat keyakinan kelas itu ada prosedurnya. Ya, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ya, misalnya dilarang mengantuk, misalnya gitu ya, itu diganti. Ya. Kemudian tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh makan di kelas misalnya gitu. Enggak, ini kan enggak ada. Kesepakatannya kan enggak, jadi boleh. Kalau kegiatan ini boleh makan. Tadi enggak ada. Tapi pas ya. Boleh teman-teman, boleh sambil disambi. Ini kan kegiatannya santai, ya. Jadi monggo kalau yang hari ini kita enggak ada kesepakatan kelas seperti itu untuk anak-anak. Anak-anak itu kan biasanya begitu ya. Tapi kalau kesepakatan kelasnya boleh makan di kelas saat pelajaran lah. Ini kok jarang ya. Misalnya saat pelajaran makan kan berbeda, nanti fokusnya makan gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa tentu berbeda. Sini mendengarkan, sini makan kan boleh. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Boleh monggo sambil disambi. Jadi ini kebetulan aja ada pembahasan itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi apa ya? Ada menggunakan kalimat-kalimat positif. Mungkin kita punya pengalaman. Mengapa kita harus menggunakan kalimat positif? Ada nggak yang bisa menjawab?
Apalagi mungkin ibu-ibu yang putra-putranya kadang, ya, misalnya apa itu di rumah misalnya jangan manjat-manjat, jangan naik-naik, mereka penasaran pengen naik, nah gitu lah. Ini apa? Mengapa harus seperti itu? Ini bisa ada nggak jenengan? Biasanya anak itu yang diingatkan karena sakit. Iya betul. Jangan manjat, dia malah manjat. Manjatnya. Iya, siap. Apalagi Us mungkin? Anak-anak jenengan mungkin kan ada pengalaman. Jalan main, oh, main. Nah gitu ya. Ya, pulang sekolah, istirahat malah main. Jalan main, iya. Tapi memang kita mengubah bahasa-bahasa yang kesannya negatif itu dengan bahasa-bahasa yang positif ya. Istirahat dulu, jadi jangan main. Jadi yang ingat mainnya, iya. Istirahat dulu. Oke, siap. Ya, tepuk tangan buat sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah itu nih Bapak Ibu, pasti dalam dunia psikologi mungkin kita sebagai seorang guru tentu tahu gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua itu harus ngecaknya seperti itu ya ternyata ya. Anak-anak itu jangan rame gitu ya. Jangan berkelahi, orang berkelahinya. Sehingga, nah ini yang menjadi dasar ketika kita ingin membuat kesepakatan di kelas-kelas ataupun justru yang tata tertib di sekolah lah gitu ya dalam tanda petik ini, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Gitu. Misalnya tadi jangan main, berarti waktunya istirahat. Nah, gitu ya. Oke, seperti istirahat. Nah, ya udah berarti istirahat. Enggak main kan? Ya, enggak. Kenapa lagi? Jalan aja, jangan lari-lari kan? Jangan lari-lari. Wah, anak tambah lari kan pada kenceng gitu. Berarti harus apa? Jalan aja. Oh, jalan. Berarti yang ada dalam benak dia akan menangkap jalannya. Begitu ya kayaknya ya. Sepakat ya? Oke, siap. Terima kasih. Jadi itu terkait dengan kelas harus dengan kalimat-kalimat yang positif. Dilarang membawa HP. Oh, jangan. Berarti apa? HP ditinggalkan di luar ruangan. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat positif, kata kerja yang mendukung ke arah-arah yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh, mungkin tadi juga ada contoh satu yang sudah kita buat ke anak kelas. Ini kebetulan kemarin sudah saya diseminasikan ke anak-anak di kelas 6. Jadi membuat keyakinan kelas, dan kebetulan sudah ada tapi mengulang gitu ya, membuat keyakinan kelasnya. Kita sepakati dengan tadi prosedur yang dimaksud. Kan anak-anak sebagian besar pakai kalimat negatif gitu ya, yang sudah ada itu. Kalimatnya negatif gitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini dan dilarang itu. Nah, sehingga kita betulkan dan ini masih ada ini, tidak boleh saling mengejek. Nah, ini juga masih muncul. Nanti mungkin bisa kita perbaiki bersama-sama untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, sekarang ice breaking lagi. Ya. Ya. Biar tidak sepanang. Nah, kayaknya udah pernah apa belum ini? Ini juga berhadapan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ganjil ya? Ya, berarti Pak, yang bapak-bapak berdua ya? Iya, siap. Monggo, Usina sama Usina. Gitu aja ya. Nah, gitu. Oke. Yang lain yang nggak dapat pasangan boleh menikmati snack. Oke. Sekarang begini, Bapak Ibu, ice breaking-nya berhadapan lagi, kemudian tangan kanannya diangkat ke atas ya, tangan kanan. Kayaknya kemarin yang ikut sudah tahu ini apa. Ya. Nah, nanti saya akan memberikan clue dengan kata-kata hijau atau hitam. Nah, teman-teman yang satu monggo menempatkan dirinya hijau atau hitam. Ya, masing-masing hijau, hitam gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau saya bilang hitam, berarti hitam yang harus ditepuk. Hitam berarti yang ditepuk. Kan berarti harus menghindar. Nah, maksudnya gitu ya. Iya, hitam. Berarti yang ditepuk lah, sing nepuk siapa? Yang hijau. Nah, gitu ya. Oke. Dihitung nanti berapa poinnya. Nanti dapat hadiah roti. Gitu ya. Monggo. Oke. Siap? Ya, siap ya. Hitam. Nah, hitam berarti siapa? Oh, pasrah berarti. Ya, oke. Ya. Oke, sudah 1-0. Ya, berikutnya siap-siap konsentrasi. Hijau. Ya, oke.
Satu kali lagi. Biar 21 apa 31. Hijau. Hijau lagi. Berapa? Siapa yang menang ini? Iya, 1-1. 1 apa 21? Oh, berapa? 1-0. Oh, iya. Berarti semua berhasil, yang dua-dua berarti berhasil. Oke, nggih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nggih, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya kita lagi. Monggo Pak. Ada tugas yang lain nggih. Buat yang ada tugas silahkan. Bahwa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ini kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya enggak ya? Kita kebutuhan dasar kita itu sebenarnya apa? Sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu. Kira-kira apa Ustazah kebutuhan dasar manusia? Makan. Oh, kebutuhan dasarnya makan. Kalau nggak makan nggak bisa hidup ya. Apalagi Us? Tidur. Hah? Istirahat. Tidur istirahat. Us? Sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan ini pasti. Apa Us? Kebutuhan dasar manusia? Ibadah. Oh, untuk beribadah. Oke. Apalagi Us? Kebutuhan dasar manusia. Oke. Ya itu tadi apa? Sandang pangan papan. Oh gitu ya, sandang pangan papan juga. Apa Us? Sama Us. Kebutuhan dasar. Makan, tidur, pasti makan, istirahat, ibadah. Oh gitu ya, makan. Terus nanti apa Us? Makan Bu. Oh, makan juga. Ini semua sepakat ini ya. Oh iya, memenuhi kebutuhan jasmani ya. Itu juga kebutuhan dasar ya. Baik. Udah semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Hanya mungkin akan kita lihat secara teori ya, teori yang saya pelajari Bapak Ibu, bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu, nah ini ada sebuah pernyataan dulu gitu ya. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu, ya, ini terkait dengan proses pendidikan tentunya, ya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan, maka sebenarnya mereka itu telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu. Ya, seperti tadi mungkin kan makan ya, lapar kan berarti kan. Nah, ketika itu tidak dipenuhi, maka ya, begitu. Ya marah, ya mungkin ada yang kalau konsolnya, nah, misalnya gitu ya. Ya misal itu contoh. Apalagi kalau anak-anak di kelas ya kan, terus mungkin ada nggak di kelasnya Usrina ada ya kayak gitu? Ada. Jadi kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi sehingga dia akan melakukan nilai-nilai yang melanggar. Gitu. Nah ini secara konsep harus kita ketahui dulu. Gitu, ya. Jadi belum terpenuhi. Nah mungkin ini beberapa hal, tapi begini juga, misal nih, sekarang konsep ibu-ibu nih, nah ibu-ibu itu kebutuhan dasarnya apa? Ayo, dengan bapak-bapak, kan beda ya, bapak-bapak kebutuhan dasarnya apa? Mungkin diperhatikan, wah misalnya gitu ya, misalnya, iya kak, ingin diperhatiin loh kadang, ya mungkin dalam konteks rumah tangga, mungkin ayahnya Pak Fakih, misalnya gitu ya, kalau di, ini kan tentu menjadi kewajiban ibu ya, misalnya untuk memperhatikan suami dan sebagainya sama mungkin kita juga seperti itu. Tapi secara dalam tanda petik hati sanubari terdalam. Nah, ibu-ibu itu sebenarnya ingin diapain? Itu ada lagunya loh. Apa? Pengen didengar pendapatnya. Ya boleh. Apalagi Us? Ingin diapain kalau konteksnya rumah tangga? Iya diperhatikan. Oke diperhatikan juga. Apalagi Us? Oke siap disayang. Apalagi Us? Dalam keluarga apa? Enggak apa-apa. Jenengan sebagai anak ingin diapain sama orang tua? Oke, disayang dari orang tua. Oke, Us Mukti. Liburan. Diajak piknik ya. Boleh diajak piknik, refreshing. Us Rina apa Us? Dimanja mungkin. Iya. Us Rina mungkin dari Bapak Ibu ya. Ya diperhatikan. Oh diapresiasi, luar biasa. Kita tepuk tangan buat kita semuanya juga. Nah itu Bapak Ibu sudah
pintar-pintar semua gitu. Sehingga eh, kebutuhan dasar itu seperti yang nampak di sini, yang pertama adalah tadi bertahan hidup tadi loh. Kenapa kita harus sandang pangan dan papan dan makanan? Nah, itu untuk apa? Agar survive. Jadi kita bisa survive. Ibadah juga untuk mempertahankan diri kita ya sebagai makhluk Tuhan misalnya itu. Dia punya kewajiban untuk bisa beribadah kepada Tuhannya. Ini bagian dari bertahan hidup juga. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk disayang, betul ya. Jadi kita butuh disayang oleh sesama ya, disayang oleh orang yang kita cintai, oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita. Nah, ini. Kemudian diterima di lingkungan, itu juga bagian dari kebutuhan kita. Coba ada perasaan-perasaan tertentu kan ketika mungkin kita tidak bisa diterima oleh lingkungan, misalnya tidak diperhatikan, tidak disayang dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada Bapak Ibu penguasaan. Ya, ini mungkin ada di contoh-contoh di lingkungan kelas kita gitu ya, mungkin di lingkungan anak-anak kita, cita didik kita gitu. Misalnya harus menjadi yang nomor satu misalnya gitu ya. Ada kan anak-anak yang seperti itu. Dan ada bahwa saya bisa dianggap mampu untuk bisa melakukan itu. Itu juga ada salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, kemudian ada kebebasan. Ya, contohnya misalnya apa ya? Misalnya kalau setiap hari ikut catering misalnya gitu ya. Kemudian menunya itu aja, gitu ya. Ada ya anak-anak yang seperti itu biasanya kan. Kenapa kok nggak dimakan deh? Bosen taunya itu terus, nah gitu ya. Nah, terus mereka pengen, berarti bagian dari kebebasan pengen punya mamahnya, apalagi beli misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bagian dari contoh bahwa kebutuhan dasar dia tuh ingin kebebasan, ya, tidak mau dikekang seperti ini terus diatur seperti ini terus sama. Ini. Kemudian yang lainnya adalah dengan kesenangan, ya, sekedar senang-senang aja gitu ya. Mungkin ada contohnya kalau saya ada di satu kelas kemarin itu, nah ini ada nanti contohnya saya sampaikan di sini nanti ya. Jadi ada anak-anak itu kadang iseng gitu ya, iseng untuk apa? Ya seneng-seneng aja. Kamu ngapain? Godain temenmu terus misalnya gitu ya. Kan ada ya di kelas itu. Atau mungkin di perpustakaan misalnya gitu ya. Anak senengnya godain, nggak boleh ini toh, nggak apa-apa. Misalnya sekedar iseng. Nah ini juga bagian dari kebutuhan anak-anak. Ketika ya sama, kita juga sama gitu tadi ada diajak piknik, gitu ya, diajak piknik, wisata, itu bagian dari kita akan merasakan senang gitu. Nah ini juga bagian dari kebutuhan hidup. Apa kita kan berhak untuk berbahagia, gitu ya. Kita berhak untuk bahagia dan mendapatkan kesenangan. Nah, ada studi kasus Bapak Ibu. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Ibu Putri, wali kelas 1B. Nah ini contoh real. Mungkin ada yang pernah ngerasain karena yang ngajar kelas 1 ya. Nah sekarang sudah naik kelas, ini tahun lalu. Ya, saya mengambil tema mengambil kasus yang sebenarnya kasus-kasus baru ada, tapi saya ambil yang ini yang lebih mengena. Nah, Ibu Putri wali kelas 1B sedang bingung ya menghadapi ulah dari salah satu muridnya, Asraf ya. Dia tidak bisa diam dari perilaku mengganggu teman. Temanya itu Asraf gitu setiap hari gitu ya. Panggilannya laporannya Asraf us. Teman-temannya, itu Asraf loh. Temanya itu, Putri bingung gitu ya. Bingung. Beberapa anak mengeluhkan perilaku Asraf tersebut dan mengadu kepada Ibu Putri. Lah gitu kan. Putri itu banyak sama anak-anaknya gitu. Mungkin nggak hanya Putri, mungkin khusus yang lain ya. Ada Wazia dan lain sebagainya. Nah terus sekarang mungkin dengan kasus tersebut, kira-kira apa yang kalau dengan jadi Putri atau Bu Putri, itu apa yang akan dilakukan dan kira-kira alasannya Asraf itu apa? Mungkin sebelum saya buka slide berikutnya, saya ingin melihat bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya. Kalau Usnuri gimana Usnuri? Monggo, kan ajar juga ya. Dulu itu ya, sekarang juga masih seperti itu. Oh iya, oke. Jadi perilaku anak itu kan tidak mungkin dia lahir sendiri ya. Lingkungan berpengaruh ya. Jadi apa yang anak dilakukan, apa yang anak lakukan di sekolah itu tidak semata-mata dia melakukan sendiri, tapi mesti ada faktor yang mempengaruhi ya. Dan apa yang dibawa anak ke sekolah itu kan bermula dari keluarga ya, dari rumah. Mungkin ketika saya mungkin saya menggali lebih banyak informasi dulu ya ke bundanya atau ke orang tuanya seperti itu. Bagaimana pola pendidikannya di rumah,
dari bagaimana kebiasaan-kebiasaannya seperti itu, yang kemungkinan pola pengasuhan dan juga mungkin kebiasaan-kebiasaan di lingkungannya itu yang membentuk perilaku dia ketika di sekolah. Jadi ada hal-hal yang mungkin di rumah itu dia tidak bisa mengekspresikan, nah kemudian ekspresinya ya di sekolah kan. Oke. Jadi seperti itu. Iya, seperti itu ya. Tepuk tangan Mbak Nuri lagi. Oke, terima kasih. Iya, bagus ulasannya. Jadi mungkin akan menggali dari orang tuanya. Ada pendapat yang lain? Mungkin kalau saya jadi Usuri, saya akan Us Putri akan saya ini kan anaknya misalnya gitu. Apa Us? Ziana mungkin punya pengalaman atau apa? Oke, mangga. Ya, yang pertama harus digali dulu menurut saya, digali dulu pendekatan personal, terus dikasih apa kalau saya mungkin ya kalau misalkan itu anak saya, misalkan itu saya ini kasih kasih cara, misalkan kalau dia dipuji seperti apa reaksinya. Oh berarti dia tipe anak yang suka dipuji. Oh iya, oh gitu ya. Dipuji ketika dia tetap seperti itu, oh berarti diganti nih, dikasih hadiah atau misalkan dikasih apa ketika dia melakukan sesuatu yang bagus. Ya. Berarti kalau itu nggak mempan, berarti dia butuh sentuhan. Iya. Jadi dia kurang dibelai. Oh iya siap ya. Nah itu mungkin beberapa cara yang harus diaplikasikan dulu untuk mencari tahu sebenarnya apa. Cari penyebabnya dulu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Ziana. Nah, tepuk tangannya semakin sedikit. Iya. Teman-teman semuanya jawabannya sudah sangat luar biasa, nggih. Hampir ini juga bagian dari apa yang nanti akan menjadi jawaban-jawaban yang solutif gitu. Nah, ini alasannya yang pertama. Jadi Ashraf yang pertama ya. Bisa jadi, nah gini ya. Jadi Ashraf itu untuk memenuhi rasa amannya dia itu, kebutuhan akan rasa amannya. Perilaku mengganggu teman itu dapat muncul tadi mungkin dibawa dari rumah karena nggak merasa mencari pelampiasan ke sekolah, gitu ya. Perilaku mengganggu teman dapat muncul dari rasa tidak aman, baik fisik maupun psikologis yang dialami oleh murid. Murid mungkin merasa terancam, terintimidasi oleh lingkungannya, ya. Sehingga mencoba mendominasi dan mengendalikan teman-temannya. Jadi bisa jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan itu sehingga dia melampiaskan di rumah, di sekolah oleh teman-temannya. Ya. Gangguan yang dilakukan dapat dari cara untuk mendapatkan rasa aman. Ya, oke siap. Oke. Kemudian dan kontrol atas situasi. Berarti dia agar bisa bertahan hidup. Nah, gitu teman-teman. Nah, kasus berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang mungkin ya. Tadi ya, mungkin kurang disayang tadi gitu ya. Kurang dipeluk gitu ya. Ibu sibuk kerja. Nah, misalnya gitu. Maka kebutuhan itu akan dia cari ya, di mencari perhatian usnya misalnya dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga akan harga diri ya. Mengganggu itu muncul karena untuk meningkatkan harga dirinya. Seperti itu ya. Gangguan terhadap teman dapat menjadi cara murid untuk menutupi perasaan tidak percaya dirinya dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, dia ingin bebas. Dan yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini ya, murid yang mengganggu teman mungkin belum menemukan cara yang positif untuk mengaktualisasikan dirinya. Perilaku mengganggu dapat menjadi upaya untuk mencari perhatian. Murid tersebut mungkin belum memiliki keterampilan dan saluran yang tepat untuk mengekspresikan. Jadi kebutuhannya nggak dipenuhi sehingga dia mencari cara untuk bisa ngobrak-abrik koncone gitu ya. Nah, atau yang kelima karena iseng tadi ya. Senangnya iseng ganggu, iseng aja untuk mencari kesenangan gitu loh. Baru gitu sih aku bisa ketawa-ketawa usah gitu. Kan seneng dia anaknya ya. Kamu ngapain temennya diganggu? Enggak apa-apa usah, cuma ketawa dia. Dan dia puas dia. Nah, ini yang sebagian besar anak tuh masih seperti itu gini. Nah, ini bagian dari ini ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya ini ada posisi kontrol retribusi. Selain itu, posisi manajer. Tadi setelah kelima itu ada Nah, ini ada posisi kontrol Bapak Ibu, posisi kontrol retribusi. Ketika kita ingin menangani anak-anak, tadi kan ada contoh penanganannya dari Usnuri Usiana. Nah, ini ternyata ada teori yang mengungkapkan pada kita, ada posisi kontrol restitusi, ada kontrol restitusi di sini. 5 posisi kontrol restitusi yang dimaksud di sini adalah
eh, guru sebagai penghukum, kayak misalnya tadi kalau kamu berbuat salah nanti dihukum gitu loh, si aturannya disuruh kamu kalau nakal lagi sama temennya muter-muter lapangan misalnya gitu ya, itu ada guru penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan juga guru sebagai pemantau, yang terakhir guru sebagai manajer. Jadi nanti ada posisi guru ketika pada posisi restitusi tadi, posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai manajer. Nah ini ada tabelnya kok nggak jelas ya? Ini kurang ya Pak, kurang difokuskan kayaknya ya. Bisa agak difokuskan lagi Pak. Jadi di sana ada Bapak Ibu teknis, nggih. Apa di sini ya yang? Oh maaf ya, berarti dari filenya. Oh ternyata file saya, nggih. Mana padahal bisa terbaca, tapi ini mungkin lain lagi. Ya, ini ada posisi kontrol ini Bapak Ibu. Jadi ketika jadi guru yang penghukum itu ekspresinya itu guru itu menantang misalnya gitu ya. Kemudian oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya Bapak Ibu guru terkait dengan 5 posisi kontrol. Tadi ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, tadi ya kalau penghukum itu adanya tinggi, nyala-nyala gitu ya. Nah, kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu, kamu tahu nggak aturan itu seperti ini? Harusnya kamu tuh aturan yang dimaksud. Jadi begitu juga, tapi lebih ke melihat peraturannya. Kamu tahu nggak kata-katanya? Harusnya datangnya tepat waktu, nggak boleh terlambat. Saya gitu ya. Terus jadi melihat bagaimana aturan itu dan disampaikan anak-anak. Ya, itu juga status ya, guru sebagai pembuat rasa yang mana ya, saya bersalah ya, kayak gitu. Jadi memang langsung merasa bersalah gitu ya, kepada anak-anak yang memang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman, ya sebagai teman ya. Teman misalnya ya, kasihan sama terus tiap hari terus berusaha untuk kerja kamu yang baik-baik. Ayo dong dibantu terusnya. Kalau kamu kasihan sama terus, bisa saya gitu. Itu lebih kepada teman ya. Saya nggak sama terus, kalau saya sama terus, kamu harus ikutin kata-kata terus dong. Gitu. Itu lebih kepada sebagai teman. Ya nggak, kadang-kadang kayak gitu nggak? Iya. Dan yang berikutnya guru sebagai pemantau. Pemantau itu lebih kepada ya hanya kamu harus sebagai ayat nasihat gitu ya, kasih nasihat gitu ya. Salah kamu sudah harus lebih merasa lagi, tak boleh tidak salah terus. Pada sisi nasihat. Yang lainnya terakhir guru sebagai manajer. Nah kalau guru sebagai manajer mungkin pakai langkah pertama dia akan mencari tahu dulu, mencari tahu dulu apa penyebab dari ini pelanggaran yang dilakukan, di mana dan sebagainya, dengan dialog khusus. Itu guru sebagai manajer teman-teman. Nah, lalu di antara kelima posisi tadi itu yang paling terbaik posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Nah, karena apa? Sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid gitu. Ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan juga mendukung murid dan selalu untuk merasa bertanggung jawab juga. Itu kembalikan untuk bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk menjadi anak yang lebih baik dari hari ini. Ya, ya. Kemudian tahapannya dalam restitusi Bapak Ibu ini seperti ini. Itu ketika kita ingin memposisikan sebagai manajer itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tindakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ya, misalnya, aku tahu apa yang aku rasakan, apa yang jadi masalah. Pernah merasakan dulu pernah terlambat misalnya. Saya tahu Pak, nanti
sini. Menstabilkan identitas dulu. Dan validasi tindakan yang salah. Ya. Kalimatnya semakin buruk ya. Tidak bisa. Jadi bukankah cara seperti itu tidak benar? Seperti itu menurut kamu benar nggak? Menurut kamu apakah harus seperti itu? Oh harus mengalir terus? Oh nggak ada cara yang lain? Saya gitu ya. Kemudian menandakan keyakinan. Kalau tindakan kamu seperti itu menurutmu enggak sih? Kayaknya lain nggak? Nangis gitu ya. Temannya jadi rugi, dia nggak bisa fokus sama pelajarannya di rumah. Itu ya, menanyakan ya, baik nggak seperti itu? Iya bisa. Nah, makanya coba kira-kira apa yang akan dilakukan kamu? Nah, gitu. Kalau misalnya ada teman-teman itu tidak terganggu, ada tinggal dari itu, dia akan dididik juga biar ditanggung jawab. Tidak serta-merta memang. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu tahapan dalam segitiga restitusi. Berikutnya, oh ini sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu, ternyata terima kasih. Berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi tentang segitiga restitusi menjadi bagian yang sangat fundamental. Ketika kita ingin mengkampanyekan ya disiplin positif dalam kehidupan di sekolah dan juga kehidupan di lingkungan ya kita semuanya secara umum atau lingkungan sekolah dan secara khusus tentu di kelas kemudian mungkin di keluarga itu juga bagian dari hal yang tidak harus kita lihat, jangan sampai kita memperjuangkan itu semua adalah sebuah prioritas. Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri mungkin saya ingin memberikan sedikit review ya. Kira-kira apa yang dipelajari hari ini Bapak Ibu? Mungkin saya ingin menonton video. Pakai ada HP-nya teman-teman bisa dipakai atau bagiannya? Boleh? Ya, saya ingin oh gitu ya. Oh kalau gitu ini aja. Nanti saya minta ada versi sendiri untuk menggambarkan dari Bapak Ibu. Sorry. Tapi sekarang pakai ini dulu. Ini ya, buka pelajaran seperti yang biasanya, ya. Are you ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, Apa kabarnya siang ini? baik, Apa kabar semua? Semua apa kabar? Apa kabarmu semuanya? baik, Alhamdulillah. Apa kabarnya Nana? baik. Semuanya sehat. Sudah makan semua? Sudah. Nah, hari ini Saudara Retno mau menyampaikan tentang satu hal. Ya, mungkin ini sudah pernah didengar, bahkan mungkin ada yang sudah pernah, belum pernah sama sekali dengar itu. Anak-anak hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah, menyusun keyakinan kelas. Ustazah mau tanya dulu ya sebelum nanti ada perintah dari Ustazah untuk melakukan apa. Anak-anak tahu nggak apa itu keyakinan? Ya, siapa yang mau menjawab boleh tunjuk tangan. Keyakinan itu apa? Ya, keyakinan. Ya. Kepercayaan, apalagi keberanian. Ya, boleh. Yang lain? Keyakinan, kesepakatan, hampir sama ya. Ya semua baik, semua bagus jawabannya. Ada yang kepercayaan, ada yang kesepakatan, ada yang apa tadi? Mbak Em apa? Keberanian, ya boleh. Nah, sekarang terkait dengan keyakinan, kita akan membuat keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu nanti anak-anak itu Ustazah minta untuk membuat apa yang diyakini nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Jadi bukan nilai buruk, tapi nilai yang baik yang anak-anak percayai. Yakin itu percaya. Misalnya nih anak-anak misalnya yakin, aku yakin banget kok. Nah berarti apa? Percaya banget dengan apa yang diucapkan, percaya dengan orang lain yang sedang mengatakan sesuatu, aku yakin banget dia itu benar. Nah pasti ada kebenarannya di situ toh, dia pasti nggak benar. Nah ini bagian dari keyakinan kelas. Nanti anak-anak semuanya akan Ustazah minta untuk membuat satu kata atau satu kalimat atau satu kata boleh membuat keyakinan kalian masing-masing ya, atau kesepakatan yang akan kita sepakati bersama-sama. Nah kalimatnya harus seperti apa Us? Nah, kalimatnya harus seperti apa? Kalimatnya nanti itu kalimatnya kalimat positif. Anak-anak sudah belajar bahasa Indonesia ya. Nah kalimat positif itu kalimat yang seperti apa? Kalimat yang baik ya, yang bukan menunjukkan negasi. Negasi itu apa? Ya menunjukkan ketidakadaan. Jadi misalnya saya menghargai kamu, kan itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya mungkin bisa kalimat negatif. Saya tidak menghargai kamu boleh, atau mungkin jangan, atau pakai kata jangan, atau pakai kata tidak boleh, itu kalimat negatif. Tahu ya? Nah, kalau kalimat positif berarti kalimatnya bisa mengandung subjek, bisa mengandung predikat, bisa mengandung objek boleh. Atau intinya tidak ada kata-kata jangan atau tidak boleh atau dilarang. Nah, itu juga kalimat negatif. Mengapa? Nah, anak-anak semua harus tahu itu mengapa. Coba kalian kalau misalnya gini, jangan ini, pasti kamu berpikirnya apa enggak? Nanti jangan deket-deket ke sana loh. Nah, habis itu pasti ada penasaran enggak? Apa ya kita enggak boleh ke sana? Nah, malah justru kepikir ke sana. Nah, ya enggak? Ya apa tidak? Nah, itu ya mengapa kita enggak usah pakai kalimat yang negatif. Jadi pakai kalimat positif nanti anak-anak membuatnya ya. Jadi membuat kesepakatan kelas. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan tadi? Membuat kesepakatan kelas, pakai kalimat satu anak, tidak lebih, satu-satu saja. Kemudian sehubungan dengan apa itu? Mungkin kalimat nilai-nilai baik yang harus disepakati atau ditularkan satu dengan yang lain yang ada di lingkungan kelas boleh. Atau mungkin antara guru, ustazah, ustaz dengan kalian semua juga boleh. Ya, gitu ya. Nah, yang di lingkungan di sekolah dulu, ya, lingkungan di sekolah. Contoh tadi apa? Menghargai teman. Apalagi? Contoh. Apalagi? Menata sandal di tempatnya. Itu kan juga termasuk kesepakatan, ya, keyakinan. Apalagi yang lain? Apalagi? Contoh yang lain, contoh. Jadi anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Oke, sudah paham? Oke, terima kasih. Sekarang Ustazah akan membagikan post-it-nya. Tidak kelihatan. Ya, masing-masing dapat satu. Ya. Ini yang lain nama saya. Bagaimana ya? Boleh ya? Ambil enggak? Boleh ambil. Satu-satu saja. Satu-satu ya. Yang sisa dikembalikan ke Ustazah lagi. Oke, ya, kasih. Ya. Oke, sekarang waktunya anak-anak semuanya menyusun kalimat yang dimaksud untuk keyakinan kelas ini ya, dari kalian sendiri. Idenya dari kalian sendiri, jangan nyopek temannya gitu ya. Idenya sendiri. Contohnya apa? Ya pokoknya nilai baik kan, kayak misalnya jujur ya toh,
tulis namanya boleh di sini kecil gitu, boleh. Pakai lope-lope boleh. Pokoknya idenya masing-masing merdeka. Jika anak-anak boleh berkreasi, ya. Terserah. Pokoknya keyakinan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Mau nulis apa? Ya, tapi nggak boleh yang negatif. Jadi yang positif. Nah, tahu ya? Sudah semua, nanti ikut lagi ya. Terus nanti lanjut Ustazah. Kalau sudah selesai, yang sudah sekarang boleh menempelkan post-it-nya di tempat yang sudah Ustazah sediakan di depan ya. Ayo mulai dari yang sudah ke depan langsung ditempel ya. Dirapikan satu-satu ya, satu-satu. Ya. Nah, boleh. Terus berikutnya satu-satu nanti, satu-satu yang udah balik ya. Ya. Berikutnya. Ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sekarang Ustazah akan menyeleksi. Ya, menyeleksi ya. Ada yang bisa membantu satu orang? Ya, untuk membacakan. Ya, silahkan ketua kelas siapa? Ya, Mbak Lala. Bacakan aja. Oke. Ya, sekarang dilihat coba yang pertama. Coba. Berkata jujur, berperilaku baik, sopan terhadap yang lebih tua, menghormati ustaz dan ustaz. Ini sama nggak? Menghormati sama berkata jujur sopan sama ya. Tapi ini poin yang berbeda. Ini apa? Menghargai. Menghargai teman, datang tepat waktu, berkata Berkata jujur. jujur ada yang dua. Berarti ini yang diambil yang dua. Terus berikutnya Makan di ruang kelas, kita harus menghargai. makan di ruang kelas boleh. Ini makan di ruang kelas. Nah, ini nanti di lagi saat apa? Saat pelajaran. Nah, ini harus ditegaskan. Harus saling jujur dan menahan emosi ya. Berkata yang baik-baik kepada ustaz serta menyapa, merapikan tempat duduk saat sudah selesai pelajaran. Ini masuk semua berarti ini. Ya, kemudian apa lagi Pak? Tiket kelas wajib dilakukan sesuai jadwal. Menghargai guru, datang tepat waktu. Menghargai teman-teman dan menghormati guru, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Kelas yang rapi dan bersih, meminta izin saat ingin ke toilet, berkata sopan santun kepada ustaz ustazah, mendengarkan perkataan ustaz dan ustazah. Saya kecil banget, kita nggak bisa mas. Mana lagi? Buang sampah di tempat sampah, mendengarkan dan menaati apa yang harus Anita suruh. Menghormati ustaz dan ustazah, datang tepat waktu, saling menolong, membantu teman saat kesulitan. Berkata jujur, saling menolong antar teman, ustaz ustazah, harus saling menghargai dan tidak saling mengejek. Menghargai guru yang sudah menjelaskan pelajaran, menghargai guru yang Oke, berapa? menghargai Oh, ini teman. pengharganya banyak, berarti jadi satu. Ya, coba kita simpulkan lagi. Lihat lagi ya. Bisa dibantu Mbak Rara menuliskan ya. Ini menuliskan hari ini. Atau Mbak ini boleh sebenarnya. Yang sama dituliskan menghargai
menghargai tadi ya. Coba dituliskan ulang, ditulis di situ. Menghargai yang pertama, menghargai ustadz dan ustadzah. Menghargai ustadz ustadzah. Berarti menghargai orang lain itu ya namanya ya. Menghargai orang lain ya. Teman. Ya. Menghargai teman. Kemudian guru juga sudah masuk. Saya dulu tak checklist ini. Menghargai ini sudah semua ya. Menghargai. Nanti menghormati udah ini. Bantu, menghargai, menolong ini sudah. Meminta izin, menghargai, mana lagi tadi yang menghargai? Menyapa itu bagian dari menghargai enggak? Ya, berarti sudah menghargai. Ini menyapa. Ini juga sudah menghargai, ya sama ya. Menghormati ustazah menghargai enggak? Oke, berarti sudah. Terus kita harus menghargai ini sudah. Menghargai guru. Nanti apa lagi ya? Tulisannya kecil-kecil. Menghargai. Nah, ini sudah ya. Kemudian berkata jujur yang kedua ya. Apa? Berkata jujur. Pakai ini aja Mbak yang lain. Menghargai satu ya. Ini yang sudah jujur. Ini poin satu di tengah gitu ya. Nomor satu Ustaz. Ini satu. Angkanya satu. Satu menghargai dua. Apa tadi? Berkata yang baik, berkata jujur, berperilaku baik. Mana yang benar itu? Yang mau dipilih yang mana? Berkata dengan jujur. Oke, berarti berkata-kata dengan jujur. Terus berkata yang baik itu, baik kan juga jujur ya. Jujur itu baik ya. Oke. Mana lagi? Memakai seragam, menghormati kata waktu sampai tolong menolong, membantu kesulitan. Sudah yang kedua, berkata yang baik atau jujur. Sudah ya. Oke, sekarang ketiga. Lagi. Tiga. Datang tepat waktu. Nah, betul kan? Banyak yang sama ya. Datang tepat waktu. Terus jujur, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ini juga. Kalimatnya apa ya? Mbak, ya nanti dibantu. Yang ketiga apa? Datang tepat waktu. Yang keempat, berkata jujur tadi sudah masuk. Sudah ya. Kata jujur sudah. Bersopan, berperilaku sopan. Oh, sudah ya. Tadi sudah. Yang ketiga, makan di ruang kelas. Itu bagaimana? Saat mungkin makan di ruang kelas saat jam istirahat mungkin ya, ditandai ya. Mau sepakat ini ya, makan di ruang kelas saat jam istirahat ya. Ya, terus yang 84 tapi ini sudah, ini kurang ya Mbak. Kalau makan di ruang kelas saja nanti dikira saat pelajaran juga boleh makan ya enggak? Makan di ruang kelas kan gitu. Nah, kemudian saling jujur tadi sudah. Menahan emosi. Masuk ke mana? Masuk ke menahan emosi. Jadi jangan tidak cepat marah itu loh. Ya. Masuk ya nanti ya. Menahan emosi. Jadi kalau mau marah-marah enggak jadi. Menahan emosi. Ya, tadi menahan emosi dulu, yang
menahan emosi. Ya, kemudian ini kelas yang rapi dan bersih itu maksudnya gimana? Hah? Kelas yang rapi dan bersih. Oh ini yang Mbak Ansa. Kelas yang rapi dan bersih. Nah, itu maksudnya gimana? Coba dibuat kalimatnya. Menjaga kebersihan. Nah, tulis di situ Mbak. Ya enggak? Kan bagian dari menjaga kebersihan kelas. Ya. Nanti ini sama aja. Menjaga kebersihan. Lagi. Nih, setelah menjaga kebersihan. 1, 2, semua. Merapikan tempat duduk ini bagian dari apa ini? Nah, ini merapikan belum? Piket kelas, merapikan tempat duduk, memakai seragam. Tidak sekali ya. Oke, sudah? Memakai seragam sesuai jadwal. Ya, boleh. Memakai seragam, sudah. Bagus ini anak-anak sudah. Sudah. Terus berikutnya meminta izin ke toilet ada belum tadi? Tapi belum ditulis Pak? Oke, berarti ini sekarang berikutnya meminta izin saat ke toilet. Ya, kemudian merapikan tempat duduk itu masuk ke mana? Tapi ada nggak kerapihan kebersihan ya? Ya berarti sudah masuk di kebersihan. Kalau saya yang penting pakai bersih berarti harus rapi juga. Berarti sudah masuk tempat duduk di menjaga kebersihan. Piket kelas wajib dilakukan. Berarti gimana? Menjalani piket sesuai jadwal. Ini mana lagi Mbak? Lagi yang lainnya. Ya. Kalau sudah nanti kita ambil semua ini sudah semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Piket apa? Menjalani piket sesuai jadwal piket. Membantu teman saat kesulitan tapi menghargai orang lain ya. Oke, berarti ini sudah masuk. Nah. Oke, bagus. Sekarang kita ambil semua yang sudah diseleksi. Ada yang belum masuk? Ada? Yang merasa belum dimasukkan? Apa? Ada? Mungkin yang tadi dulu aku belum masuk misalnya. Ada nggak? Ada ya? Oke. Nah sekarang jadi berapa itu? Dari sekian banyak. Nah ini kan sudah diseleksi. Coba Mbak itu taruh di sana lagi. Mbak Aini ya maaf. Ya nomor 1 disusun ke sana lagi. 1 sampai ada berapa nanti?
yang sudah dicatat di depan ini anak-anak? 9. Ada 9 ya. 9 keyakinan kelas sesuai dengan apa yang disepakati oleh anak-anak semuanya. Yang pertama menghargai ustadz, ustazah atau teman, menghargai orang lain ya. Yang pertama. Kedua berkata jujur. Ketiga datang tepat waktu. Keempat makan di kelas saat jam istirahat. Yang kelima menahan emosi. Yang keenam menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh memakai seragam sesuai jadwal. Meminta izin saat ingin ke toilet. Dan yang kesembilan menjalani piket sesuai dengan jadwal. Kira-kira ini sepakat semua? Sepakat. Sepakat semua? Sepakat. Sekali lagi, sepakat? Sepakat. Sekarang tepuk 1, tepuk 2. Sekarang tepuk 2-nya agak cepat. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, tepuk 2-nya gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 3, gabungan 2 dan 1. Nah, gimana tepuk 3? Tepuk 3. Nah, jadi satunya kok sambung ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, tepuk 3, 1 2 kan dulu. 2. Berarti nah, tepuk 3-nya 2 sama 1, 2 tambah 1 ya. Tepuk 4 itu 2 dan 2. Gimana? Cocok, cocok. Nah, itu tepuk 4 di kanan dan kiri ya, biar nggak jatuh ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4-nya cocok, cocok. Gitu ya. Oke. Terus tepuk 5. Tepuk 5-nya cocok, 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 cocok. Nah, itu 2 kali tepuk 5. Coba tepuk 5. Nah, bagus ya. Sekarang tepuk 3 kali tepuk 5. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya, ini kan mau pulang, jadi kondisinya ngantuk ya, main-mainnya ya. Oke, anak-anak tadi sudah disepakati ya, keyakinan kelas kita tercipta ada 9 kesepakatan. Nah sekarang nih, anak-anak tentu nanti boleh dikembangkan lagi. Kalau sudah disepakati 9 ini, sekiranya ada yang melanggar kesepakatan ini, nah itu nanti ada konsekuensi. Nanti tadi mungkin Ustazah udah buat apa? Mungkin dikurangi bintang bagus kalau melakukan ini. Kemudian atau kok nggak menghargai orang lain, nah berarti dikurangi bintangnya 20. Nah, tapi itu sudah disepakati. Sepakat nggak kalau dikurangi bintangnya? Kalau melakukan pelanggaran, harusnya konsekuensinya tumbuh dari kalian sendiri. Nah, ini begini, mengapa yang membuat keyakinan kelas itu kok bukan ustazah? Nah, kok kalian sendiri? Nah, itu apa tujuannya? Agar anak-anak semua itu punya tanggung jawab. Yang dilakukan itu sekarang gini, anak-anak sekolah itu niatnya mau ngapain? Belajar. Bukan karena ingin mungkin karena disuruh sama ayah. Sekolah itu kayak gitu nggak? Kemudian misalnya disuruh sama baik, sekolah kenal, enggak kan? Ya, jadi semuanya karena muncul dari keinginan anak-anak semua, benar nggak? Benar kan? Pengen datang sekolah, ya makanya tidak terpaksa. Ada yang terpaksa ke sekolah? Ya, semuanya tentunya punya niatan, ya muncul dari dalam diri atau bahasanya apa? Motivasi internal, motivasi dari anak-anak semua. Sepakat ya? Mungkin itu Ustazah untuk yang bisa disampaikan. Nanti selamat mengikuti kegiatan selanjutnya, dan kegiatan tinggal sedikit lagi, berapa menit lagi? Ya sebentar lagi ya, sudah mau closing. Tidak ada yang mau ditanyakan nggak dari
dari anak-anak semua? Ayo. Ada? Nggak ada? Sudah jelas ya? Nah, ini nanti harapannya anak-anak itu juga bisa timbul kesadaran diri. Tadi melakukan sesuatu itu bukan karena dipaksa, tidak karena disuruh-suruh, ya enggak? Kalau sholat subuh, bangun pagi itu juga bagian dari keyakinan kelas kalian juga, keyakinan diri. Ya kan? Tidak di rumah. Alhamdulillah kelas 6 sudah jalan semua kayaknya ya. Sholat berjamaahnya, sholat tahajudnya. Terus kadang-kadang menata pelajaran nggak lengkap ada. Nah, kemarin Ustazah itu nemuin kok bisa ya berangkat sekolah tasnya ketinggalan loh. Tasnya sampai ketinggalan di rumah. Nah ini gimana? Lupa. Ternyata bawa bekalnya aja di bawah tasnya ketinggalan. Padahal kamu kan nggak terasa. Tadi bawa gendong apa nggak salah gendongan gitu ya. Ya us ini dianterin sama mamahnya loh ya. Jadi masa sampai lupa ya. Semuanya harus disiapkan. Itu bagian dari tanggung jawab anak-anak. Itu ya anak-anak ya, ini terkait dengan disiplin positif, budaya positif. Nanti kalau ini semua sudah terlaksana, pasti wah sekolah kita jadi sekolah yang menyenangkan. Anak-anak semua jadi anak-anak yang punya kesadaran, bukan karena disuruh-suruh terus. Tapi saya yakin nih kelas AB sudah terus bermaksimalkan untuk melaksanakan semua kesepakatan kelas. Yang sudah ada dikembangkan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti mohon di-shoot juga di sana atau yang Nadine udah kan? Oh sebelah ya. Terima kasih semuanya. Semoga anak-anak semuanya lancar terus belajarnya nanti di semester 1 di anak-anak kelas
kelas 6 segera mempersiapkan diri ya, berpacu sama waktu. Semester 2 nanti sudah persiapan untuk ujian sekolahnya. Oke ya, semangat selalu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Gus. Ya, udah. Oke, langsung doa ya. Langsung berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Hada Astuti, calon guru penggerak angkatan 11. Demikian tadi aksi nyata saya tentang budaya positif modul 1.4 di lingkungan guru dan karyawan SD IT Alismat Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.